Atau siapa ini? Ya, Muhammad Hamzah. Ya, silakan Muhammad Hamzah, nyalakan kamera Anda. Bentar ya bang. Bang Edi sebentar ya. Ya, silakan. Kamera nyalakan. Ya, bentar. Udah nyala kah? Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Donald Huta Barat, silakan. Donald Huta Barat, silakan. Silakan nyalakan kamera Anda. Donald Huta Barat. Oke, baik, saya turunkan lagi ya. Kita Kia ya, silakan Kia. Teman-teman pastikan ya kalau disapa-sapa. Ya, Bang Kia, silakan Bang Kia nyalakan kamera. Oke. Ya, kenalkan diri dulu Bang Kia. Anda Kristen atau Islam? Kristen saya bang. Oke. Ya, bagaimana? Apakah Anda sudah menyimak dari awal atau Anda baru datang? Gimana? Iya, saya sudah lihat dari tadi bang. Oke. Apakah Anda setuju bahwa Bapa di surga itu Tuhan? Ya setuju. Oke. Tapi Apa? kalau tentang Yesus bang, saya percaya juga dia sebagai Tuhan yang telah menebus dosa saya. Karena itu saya jadikan dia Tuhan ya kan. Jadikan dia Tuhan saya kan, betul kan? Apa bedanya? Apa bedanya gini? Apa bedanya menjadikan seseorang atau sesuatu sebagai Tuhan dan menjadikan seseorang sebagai Tuhan? Contoh. Anda membuat Yesus sebagai atau menjadikan Bapa di surga. Orang lain dulu aja lah ya, jangan ini. Misalnya gini. Anda membuat seseorang menjadi Tuhan dan Anda membuat seseorang menjadi Tuhan. Apa bedanya? Ya. Apa tadi bang? Membuat sesuatu menjadi Tuhan Ini dan saya kasih contoh nih. Ya. Contoh. Orang itu menuhankan uang. Orang itu mentuankan uang. Apa bedanya? Menuankan uang dengan menuhankan uang. Aduh, saya pakai ini aja dah ya. Sebentar ya. Ini bahasa ini karena orang itu sudah membedakan Tuhan dengan Tuhan. Makanya kita jadi kacau itu di situ, teman-teman. Sebentar ya. Aduh, hilang. Tadi abang menyimak nggak bang? Iya, saya simak bang. Oke, kalau abang sudah menyimak tadi, apakah saya mengatakan apa tadi di situ? Tuhan dengan Tuhan itu sama tidak tadi saya katakan? Ya sama. Katanya sama atau tidak? Pasti jawabannya sama kan? Soalnya huruf kapitalnya juga sama kan ini. Sama-sama besar. Lalu apa bedanya menuhankan dengan menuankan? Menuankan? Ya sama aja sih bang. Ya, ya kalau sama ya udah beres, kita nggak usah diskusi lagi. Tapi tentang Yesus ini bang, saya menuhankan dan mentuhankan dia, tapi saya juga percaya dia Tuhan yang benar-benar Tuhan bang. Kita bukan bahas itu kan, bang. Kita bukan bahas itu. Begitu. Kita membahas tentang orang-orang atau gini sajalah, segini aja. Sebenarnya ini berawal. Kenapa ini perlu saya bahas? Ini berawal dari diskusi dua orang geblek. Coba. Saya mau tanya sama Anda. Apakah Tuhan bisa mati? Tuhan bisa mati. Kalau dalam konteks Tuhan yang kita tuhankan manusia, dia bisa mati sih bang. Ya kan bang? Ini ada Muslim nih nanya nih. Apakah Tuhan bisa mati? Tuhan bisa mati.
Ya, kalau dalam konteks Tuhan yang benar-benar Tuhan nggak bisa. Tapi kalau dalam konteks Tuhan yang kayak cuma Jangan begitu bang. Kalau debat sama orang Islam nggak begitu caranya. Saya mau mewakili orang Islam dulu ya. Saya mau mewakili bagaimana orang-orang Islam itu bertanya dan bagaimana orang-orang Kristen itu menjawab. Saya nggak bilang semua orang Kristen ya, tapi 98%. 98% pertanyaan orang Islam dan 98% jawaban orang-orang Kristen. Pertanyaannya begini, kalau ditanya jangan berbelit. Apakah Tuhan bisa mati? Tuhan bisa mati. Tidak bang, tidak. Tidak. Apakah Yesus Tuhan? Yesus Tuhan. Iya, dia Tuhan. Apakah Yesus pernah mati? Iya, pernah mati. Waktu dia mati dia Tuhan atau tidak? Dia tetap Tuhan. Oke, berarti Tuhan bisa mati? Berarti iya. Tadi katanya nggak bisa mati, sekarang bisa mati. Iya, dalam Nah, konteks makanya bang saya bilang gini bang. Kenapa bisa terjadi diskusi goblok semacam ini? Coba. Karena orang Islam berangkat dari sebuah pengertian bahwa Tuhan itu adalah Bapa di surga. Nah, Kalau ya, betul, kalau betul. bahasa mereka itu Allah begitu. Nah, Ya. yang Kristen pun memaknai seperti itu. Makanya diskusinya jadi seperti tadi. Mau Bapak yang datang sebelum Anda tadi? Ya, betul. Saya, Kalau Anda, coba pertanyaannya diganti seperti ini, diganti pertanyaannya. ya. Saya ganti ya pertanyaannya. Sebenarnya sama aja, cuman saya hilangkan huruf H aja. Apakah Tuhan bisa mati? Tidak, berdasarkan argumen saya tadi kan. Tidak. Tuhan tidak bisa mati. Tidak. Oke, berarti kan dia memang betul-betul belum paham kan apa yang kita bicarakan kan? Belum paham. Oke, pertanyaan saya. Apakah Yesus Tuhan? Yesus ya Tuhan. Kayaknya abang perlu mikrofon. Apa ini headset? Abang perlu headset bang. Ya, pakai headset dulu ya bang ya. Pakai headset. Oke, saya turunkan dulu di bawah bang. Pakai headset dulu ya. Pakai headset. Sabar, teman-teman tenang. Kita ngajarin tuh pelan-pelan, gitu. Pelan-pelan. Makanya saya tuh pernah bilang kemarin, dan ini rekam saja dan bagikan. Saya sudah pernah bilang begini, kata Tuhan itu sebenarnya sudah dekat-dekat lagi harusnya dibuang ke tong sampah. Karena kata-kata itu memang sering menjerumuskan orang. Begitu. Padahal kalau kita membaca Alkitab, dan ini sering, 2025 kita udah bahas ini sering banget, orang sampai bosan. Gak ada kata Tuhan di dalam Alkitab dan Al-Quran. Aslinya kalau Anda buka Alkitab dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, Anda tidak akan pernah menemukan huruf T-U-H-A-N. Tuhan itu gak pernah ada temukan. Di dalam Al-Quran pun, di dalam bahasa Arab, Anda pun tidak akan pernah menemukan huruf T-U-H-A-N. Tuhan itu nggak bakal ada. Kata-kata yang ada di dalam Alkitab itu adalah kurios atau Adonai. Adonai. Kata-kata yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kata-kata Rob, Robbi, Tuhanku atau Tuhanku. Nah, kata-kata inilah ketika diterjemahkan jadi Tuhan inilah yang bikin orang tuh jadi tolol semua itu. Ya banyak orang jadi tolol gara-gara dua kata ini. Kita ngomong belak-belakan saja gitu. Karena kalau di dalam pikiran orang, Tuhan itu definisinya itu adalah sejenis zat. Dia zat dia bukan daging begitu. Daging, kelihatan begitu. Jadi dia Tuhan ini nggak boleh kelihatan ini. Di pikiran orang Islam kalau kata Tuhan ini daging udah rusak dia. Begitu. Nih. Padahal di dalam bahasa Arab kata Tuhan ini itu Rob. Dan Rob ini itu dipakai untuk manusia dalam Quran. Di dalam surat Yusuf ayat 23 kata Rob itu dipakai untuk manusia.
Begitu. Dan itulah yang membuat menjadi kacau balau dunia perdebatan ini. Yang bikin kacau itu adalah orang-orang awam yang nggak baca Al-Quran dan nggak baca Alkitab. Seperti itu ya. Kita kasih naik yang berikutnya ya. Ada bentar ya. Aldi Pamungkas. Nah, ini kalau ini Islam dia tapi ngerti ini. Ya silakan Aldi Pamungkas, nyalakan kamera dulu. Aldi Pamungkas. Aldi Pamungkas. Ya, baik Bang. Oke, suara berisik-berisiknya tolong dihilangkan dulu Bang, supaya kita bisa diskusi dengan enak Bang. Berisik sekali Bang. Oke. Sangat berisik, jadi diskusinya jadi nggak fokus. Oke. Bang Aldi. Oke, gimana Bang sekarang Bang? Banyak orang meragukan keislaman Anda. Ya. Ya, terus. Cobalah dulu, baca dulu satu surat Ya, yang susah, yang orang-orang Islam awam-awam tuh bahkan dia nggak ngerti. Coba. Jangan agak silau Bang. Bang, coba balik Bang. Jangan ada matahari, nanti Anda disangka Bunda Maria loh di belakang itu. Oke, silakan. Silakan. Nah, saya naik ke sini ini Bang mengenai tentang Tuhan dan Tuhan ini Bang. Saya tertarik Bang dengan tema ini Bang. Anda kan Islam. Cuman banyak orang meragukan keislaman Anda. Coba Anda baca dulu ayat Quran yang susah, coba. Ya, kalau ayat-ayat Al-Quran itu ya surat yang panjang, Sabbihisma Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'ah faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa masa'allah. Sudah cukup lah itu Bang. Orang banyak yang nggak paham itu. Baik. Apakah Anda mengakui bahwa ini sedikit nih biar kita mulai yang lain. Apakah Anda mengakui nih bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam? Tuhan Anda? Iya. Muhammad itu adalah Tuhan, pengejawantahannya daripada Allah atau keluar daripada yang daripada Allah itu Bang. Artinya sumber daripada Allah. Muhammad itu sumbernya daripada Allah itu sendiri gitu maksudnya. Makanya Muhammad itu bisa dikatakan punya Tuhan, boleh. Ya. Bagaimana Anda katakan terhadap orang-orang Islam yang tidak mau mengakui bahwa Muhammad adalah Tuhannya? Ya karena mereka tidak tahu tentang kata Tuhan. Definisi Tuhan itu kebanyakan mereka ini nggak paham. Itu di situ kuncinya. Itu masalahnya di situ. Makanya Tuhan itu nggak perlu disembah. Tuhan itu nggak perlu disembah, tapi dihormati, diikuti dan dihormati. Itu aja sih Tuhan itu. Padahal banyak orang menyembah Tuhan gitu. Begini. Kalau Tuhan itu tidak perlu disembah dalam pengertian Tuhan sendiri, yang dia tidak memerlukan penyembahan, itu betul ya. Jadi kalau Tuhan minta disembah, ini yang saya bilang Tuhan yang bahaya. Begitu. Makanya saya bilang begini Bang, sebenarnya Bang, yang menyembah itu adalah inisiatif dari seorang manusia. Ketika dia merasa bahwa dirinya itu kecil, ketika dia merasa bahwa dirinya itu tidak mampu, tidak sanggup, dan memerlukan sesuatu sumber hidup, memerlukan sesuatu penolong, makanya dia melakukan penyembahan itu, penaklukan diri itu. Tetapi apakah Tuhan sendiri butuh, perlu, minta? Dia punya keperluan terhadap penyembahan itu? Jawabannya tidak. Saya setuju dengan Anda. Tidak. Dia nggak butuh itu gitu loh. Yang butuh itu adalah manusia gitu. Nah, sekarang sebelum kita melebar kemana-mana, gimana cara Anda menyadarkan saudara-saudara Islam Anda bahwa Muhammad itu adalah Tuhan kalian?
atau tuan kalian? Kalau mereka ingin sadar Bang, mereka ini sepatutnya harus berguru kepada orang-orang yang ahli tentang ketuhanan. Seperti Bang Edis bolehlah sedikit, bagi saya itu termasuk Bang Edis ini boleh. Tapi kalau Islam itu nggak mungkin berguru kepada di luar Islam ya. Tentunya para ulama-ulama kita begitu. Cuman mereka ini sebenarnya nggak sadar bahwa dia itu nggak pernah bertemu ulama-ulama. Cuman dia hanya dengar daripada khutbah-khutbah beliau-beliau itu, namun mereka itu hanya ikut-ikutan itu saja Bang, dengar dari suara-suara itu saja sebenarnya gitu. Jadi mereka ini nggak pernah sadar bahwa ketuhanan itu, Allah itu pernah wujud gitu. Ini yang nggak pernah diakui oleh umat Islam, yang kebanyakan saya rasa 85% sampai 90% bisa begitu. Ya, kalau saya ini kan 98%. Kalau saya 90% lah. Begitu. 90% lah kira-kira. Kalau survei saya 98, karena dari 100 orang Islam yang saya survei, dan sekarang survei saya sudah merujuk juga kepada orang Kristen, memang ya 98%. Begitu. Aduh, macet-macet nih. Halo? Yang macet saya atau dia, teman-teman? Oke. Coba saya naikkan dulu satu orang Islam. Saya mungkin. Oke. Saya naikkan dulu satu orang Islam yang boleh. Yang ngerasa mungkin bahwa dia menganggap Anda Islam KW gitu ya. Oke, coba Isa Al-Masih. Ini dari kemarin sih naik dia Bang, tapi kita naikkan tuh dia belum menampakkan. Ya Bang, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Ya Bang. Oke, Bang, saya tanya dulu Bang, Abang Islam atau apa Bang? Islam Bang. Oke, ini Aldi Islam. Bagaimana? Apakah Anda setuju dengan Aldi bahwa orang-orang Islam tidak tahu kalau Muhammad itu adalah tuannya atau Tuhan? Mudah-mudahan Bang Aldi paham juga, kita sama-sama Islam. Insya Allah Islam nggak. Jangan terjeda Bang, jangan keluar dari malah dia hilang. Ini gimana? Sebentar sih naik. Yang berikutnya ada sebentar ya, Mustaqin. Silakan nyalakan kamera. Mustaqin. Oke. Muslim ya Bang ya? Muslim ya Bang ya? Ya. Oke. Coba jangan gelap-gelapan lah Bang, nanti dapat wahyu lagi Abang. Oke. Bang Mustaqin, kalau dari nama ini udah pasti Islam. Nah, Bang Mustaqin, ini Aldi, dia seorang Muslim. Tadi sudah kita suruh baca ayat Al-Quran, dia sudah baca. Dia mengatakan bahwa banyak orang Islam itu nggak sadar kalau Muhammad itu adalah Tuhannya atau tuannya. Begitu. Bagaimana pendapat Anda? Jangan sambil merokok Bang Mustaqin. Silakan Bang, silakan. Mana ayatnya menyatakan bahwa Muhammad itu adalah Tuhan atau Allah? Silakan, Aldi Pamungkas. Di dalam surat Al-Ikhlas Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Allah mengatakan di situ. Pelanggaran. Mustaqin. Itu rokok tadi mungkin. Rokok. Terima kasih Bang, terima kasih Bang. Udah dibilang, aduh Mustaqin jangan merokok. Heran gini. Tapi mereka itu nggak ngerti isi Al-Quran Bang Aldi. Coba Bang Aldi lanjut aja. Lanjut ya, silakan Bang Aldi lanjut. Ya di dalam Al-Quran Bang sudah jelas-jelas di surat Al-Annas ya. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah mengatakan, katakanlah kata Allah, hai Muhammad, dialah
Allah yang Maha Esa. Jadi Muhammad itu keesaan daripada Allah itu. Makanya Muhammad itu datang dari surga. Itu maksudnya. Makanya bisa dikatakan Muhammad itu punya Tuhan. Itulah yang dikatakan arti utusan. Itu maksudnya. Baik. Coba kita Jadi kasih apa naik lagi? satu. Kita kasih naik satu lagi ya. Satu lagi. Jamaluddin. Oke, coba. Jamaluddin. Ya, silakan Jamaluddin. Halo. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera dulu Bang Jamaluddin. Oke, silakan Ya. Bang. Muslim ya Bang ya. Muslim. Oke, gimana Bang? Bahwa Muhammad itu adalah Tuhan atau tuannya umat Islam. Silakan. Ya, kalau kita melihat pendapat betul itu. Betul. Sebab sesuai dengan surat Al-Balaq. Coba dibaca Bang. La yugzimu bihazal balaq wa antahilu bihazal balaq. Wa walidi wa mawalak. Nah, kata Allah bahwa aku bersumpah demi negeri ini, bahwa engkau tetap di sini ya Muhammad, demi anak dan bapak. Itu merujuk kepada itu, tempat itu. Nah, Oke. Jadi Anda setuju? Jadi Anda setuju bahwa Muhammad itu adalah Tuhan atau tuannya umat Islam? ya betul, setuju. Tuh lihat ya semakin banyak kan, makin banyak yang setuju. Coba surat Qur'an mengatakan, "Fal ya'budu rabb hadzal bait." Sembah olehmu Tuhan, ini rumah. Nah, ya kan? Sembah Tuhan, ini rumah. Tapi rumah-rumah yang mana? Bukan Ka'bah. Nah, Ka'bah itu kan tanda. Mengapa ada Tuhan di situ? Itu surah Balak mengatakan. Nah, besar Muhammad memang Tuhan. Ya, betul. Muhammad emang Tuhannya orang Islam. Baik. Tapi kan tidak seluruh orang Islam itu mendalami kayak gitu. Nah, dia cuma Islam itu kan kadang dia percaya kepada Allah. Pada Allah itu tidak bisa dicari. Dia itu kan nama. Iya kan? Ya. Tapi yang punya nama Allah itu siapa? Iya Bang. Begini. Ya, Nama Allah itu tidak pernah eksis, tidak pernah ya, wujud, ya, ya nggak pernah ya. tidak ada. Karena Ya, Allah itu maksudnya. Maka itulah yang Putus, dimaksud Bang Aldi. utusan itu di situ. Itu loh. ya. Bang Aldi putus-putus nih Bang Aldi. Oke sebentar Bang Aldi saya turunkan sebentar. Bang Aldi coba naik lagi nanti Bang Aldi ya. Ya silakan Jamal. Ya. Ya. Nah, begitulah. Jadi kalau Allah dicari, Allah itu zat. Karena Nabi itu boleh bersabda. Apa sabda Nabi? Wala tafakaru fila wala takaru zatila. Pikir olehmu berbuat Allah, jangan kamu pikirkan zat Allah. Nah, wala tafakaru fi sifatila wala takaru zatila. Alamlah kula takdir. Pikir olehmu sifat Allah, jangan kamu pikirkan zat Allah. Tak kuasa kamu memikirkan. Nah, jadi kalau kita mencari zat itu carilah sifatnya. Oke. Siapa Artinya sifat Allah? artinya Muhammad itulah Allah yang kelihatan. Nah, begitu. Iya. Tapi Dan kalau diciptakan ke orang, diceritakan ke orang Islam bab, ini dibilang sesat ajaran. nah, padahal memang itulah inti daripada Al-Qur'an, betul? Iya. 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 Sebab Nah. kenapa? Allah itu dicari sampai hari kiamat, Allah itu tidak akan bertemu. Sedang di Nabi Muhammad sendiri Allah tidak bertemu. Apa kalau lihat Allah itu ya Muhammad? Tidak katanya. Nabi Musa kayak gitu juga. Tidak juga pernah dilihat. Oke. Nah, ya kan? makanya ketika ada perkataan Nabi yang berkata, sesungguhnya barang Ya. siapa yang taat kepada aku, maka Ya. sesungguhnya ia telah taat kepada Allah, betul? Nah, ya makanya miti urasul
maka ati'an Allah. Barang siapa mengikut Rasul, sesungguhnya dia itu mengikut Allah. Iya. Jadi sudah dapat. Bertanyalah para sahabat kepada Rasulullah, kemana mau ikut kau ya Rasulullah? Istrimu banyak. Karena Rasulullah itu menenung dulu. Ini firman Allah. Maka berbunyi surah An-Naml 91. Innama umirtu an abuda rabbah hazil ballati lazi harama walahu aku minal muslimin. Bahwa aku Muhammad terperintah menyembah Tuhan di negeri yang terhormat Baitul Haram. Barang sesuatu, cuma tempat Islam itu satu. Di atas dunia ini tidak ada yang Islam satu orang pun, termasuk saya. Nah, tidak ada. Baik. Satu orang pun tidak ada. Cuma kita tuh mengapa yang Islam itu mengertiannya selamat. Kita akan lebih selamat. Masih nunggu kita menyembah Tuhan kan? Berarti belum Islam. Kok kena pelanggaran? Enggak tahu. Ada tulisan pelanggaran nggak di situ? Enggak. Kadang-kadang suara situ Mas. Oke, di sini kena pelanggaran di sini. Oh sini. Ya, hapus Jamaluddin Kanser. Ya. Oke, saya turunkan dulu ya Bang, karena ada pelanggaran di sini ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bang, terima kasih. Ya, itu ya teman-teman ya. Mengkonsumsi zat yang berbahaya. Oh, karena terlalu gelap teman-teman. Makanya kalau naik pencahayaan yang bagus ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik yang berikut.